Indonesia sejak kemarin mengikuti kontes robot pintar di Yogyakarta. Para murid sekolah tersebut akan mempertontonkan robot temuannya ke depan juri untuk kemenangan kontes ini. Kontes robot ini berlangsung sejak kemarin hingga 24 Juli mendatang di Exhibition Hall Taman Pintar Yogyakarta. Ada 4 kategori yang dipertandingkan dalam kontes ini. Kategori A, peserta robot pengisi garis pemadam api non-microcontroller yang diikuti 24 tim SMA SMK. Kategori B, untuk penjejak cahaya pemadam api untuk tingkat SMP diikuti 129 tim. Dan kategori C, untuk dengan microcontroller untuk SMA SMK diikuti 21 tim, serta kategori D Yudapot atau robot tarung diikuti 22 tim. Para pemenang dari kompetisi ini akan mendapat sertifikat dari Menristek RI, piala, dan uang pembinaan dari Taman Pintar Yogyakarta. Ya, dan bagaimana dengan jalannya kontes robot pintar di Yogyakarta? Kita langsung bergabung dengan reporter TV One Hendrawan Setiawan yang akan melaporkan langsung dari sana. Ya, Hendrawan, bagaimana jalannya kontes robot di Yogyakarta? Ya, Mita dan Andra, tentu saja di hari kedua kontes robot pintar Yogyakarta keempat ini berjalan dengan sangat seru, dan salah satu hal yang paling seru akan terjadi hari ini yaitu kontes robot pintar kategori 4 atau robot Yuda. Kalau kita melihat dari kata-kata Yuda, artinya akan ada pertarungan antara robot, dan ini akan kita saksikan beberapa saat lagi, dan kita akan menyaksikan kontes robot Yuda simulasinya kepada Anda pemirsa. Di sudut merah ada Gunfire dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan di sebelah sudut biru ada SMA Taruna Nusantara Magelang yang akan mencoba mensimulasikan robot Yuda ini. Namun untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana proses dan penjurian ini, bersama sudah ada Pak Sigit Priambodo yang akan menjelaskan. Pak Sigit, bisa dijelaskan Pak, ini robot Yuda ini ada 96 peserta yang ikut di kontes robot pintar Yogyakarta. Untuk kategori robot Yuda, bisa dijelaskan peraturannya seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk di robot Yuda ini masuk kategori D atau kategori khusus untuk robot tanding atau robot Yuda. Aspek penilaiannya pada kami, Dewan Juri, adalah pertama tentunya kita melihat algoritmanya, kemudian yang berikutnya juga kita melihat aspek elektronis dan mekanis, dan tidak kalah pentingnya adalah aspek waktu. Kemudian untuk menentukan pemenangnya, jelas kita akan bisa melihat langsung robot mana yang akan bisa mendorong keluar dari arena. Dan untuk Yudabot ini memang inspirasinya adalah dari pertandingan sumo sebenarnya yang ada di Jepang. Sehingga bagi yang bisa menjatuhkan keluar dari lapangan, nah itulah yang dianggap sebagai pemenang. Kalau kita saksikan seperti ini bagaimana Pak kondisinya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Tadi sepertinya mau ada yang keluar Pak, bisa dijelaskan Pak? Iya, dalam kondisi seperti ini berarti dari tim juri akan mengambil posisi kecenderungan di posisi mana robot itu berada. Jadi kalau cenderung terdorong ke posisi lawan, maka sudah barang tentu pemenangnya adalah yang berhasil mendorong. Jadi kita akan tetap bisa mendapatkan juaranya. Namun demikian biasanya penilaian ini bisa kita ambil adalah secara mutlak. Jadi begitu didorong keluar dari garis, langsung itulah yang mendorong yang akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Oh, butuh waktu berapa lama ini Pak nanti untuk penjurian ini Pak? Ini kita lakukan setiap babak, waktunya selama 3 menit. Jadi babak pertama 3 menit, kemudian dilanjutkan babak kedua. Seandainya memang bisa diperoleh dalam babak kedua langsung mendapatkan 2-0, maka pemenang bisa kita ambil. Namun seandainya kondisinya draw 1-1, maka kita perpanjang dengan babak berikutnya, itu babak ketiga selama 3 menit. Pak Sigit, ini kalau kita melihat peserta dari kontes robot pintar Yogyakarta yang keempat ini, kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya bagaimana Pak penilaian Pak? Ya, sudah barang tentu karena sudah keempat, dari peserta banyak sekali penyempurnaan. Karena kalau kita melihat nampaknya juga peserta-peserta ini cukup aktif berpartisipasi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga memang mereka itu pada saat tahun-tahun sebelumnya ada kelemahan di mana, maka pada tahun ini mereka menyempurnakan baik secara elektronis maupun secara mekanisnya. Nah,
yang mungkin perlu pemirsa perhatikan di sini bahwa pengendali ini menggunakan cahaya. Jadi menggunakan senter yang disorotkan kepada robotnya, itu adalah sebagai pengendali untuk mengendalikan pergerakan robotnya. Sehingga kejelian dari operator untuk menggerakkan robot memang ini di sini sangat diperlukan. Kuncinya seperti itu. Kalau kita ini melihat gerakan tangannya ini sepertinya jadi berseliweran satu dan yang lain Pak ini. Dan ini namanya bisa jadi 3 menit tidak akan selesai ini. Bagaimana nanti Pak? Iya, ini sebenarnya karena kita lakukan simulasi untuk pertandingan sesungguhnya sebenarnya ada juri lapangan di situ, ada wasit lapangan juga, sehingga pemain ini tidak akan berpindah posisi. Jadi pemainnya dibikin bersilangan, masing-masing tim ada 2 orang pemain tapi bersilangan, jadi membentuk diagonal, karena ini segi 6, jadi posisinya bersilangan, dan pemain tidak boleh bergerak ada di tempatnya, sehingga kalau robot cenderung di pemain yang di sudut merah, maka pemain yang di sudut merah yang cenderung mengendalikan. Sehingga sebenarnya untuk pertandingan sesungguhnya lebih tertib dibanding yang ini. Dan untuk waktunya memang kita hitung betul, sehingga kalau sisa waktunya itu kebetulan memang masih ada, maka biasanya pertandingan akan dijalankan terus. Baik Pak, terakhir Pak, kalau dari ini kan yang paling istimewa dari siswa SMP dan SMK, ada biasanya mahasiswa seperti yang kemarin dilakukan di UGM. Kalau melihat perkembangan itu bagaimana Pak, menurut Bapak? Kebetulan kami menjuri sudah 3 tahun berturut-turut. Ini memang dari pihak peserta ini sangat antusias sekali. Dari segi teknis juga kalau kita melihat penyempurnaan dari siswa-siswa ini untuk pemrograman, belajar program, kemudian mekanisnya itu cukup bagus. Dan untuk tahun ini kebetulan kita juga ada peserta dari Jambi. Jadi kontes robot pintar Yogyakarta ini sudah mulai keluar dari Pulau Jawa. Ya mudah-mudahan mungkin ke depan bisa dikelola lebih bagus. Mungkin pesertanya bisa di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sigit. Kita harapkan nanti kontes robot pintar Yogyakarta yang akan berlangsung sampai dengan hari ini akan menghasilkan para siswa-siswa SMP SMK yang memang jago-jago bermain robot. Kembali ke Anda, Andro dan Mita.